Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Hingga saat ini Allah masih senantiasa menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Paling utama adalah nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat bertemu kembali di channel YouTube yang keren ini, UHS Nabura Official. Salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita termasuk ke dalam golongan umat yang kelak yang memperoleh syafaat di atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu masuk kepada kita satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa hukum merenovasi masjid atau membangun kembali masjid? Pertanyaan turunannya, apakah ketika masjid direnovasi, pahala infak dan sedekah orang-orang terdahulu yang telah meninggal dunia hilang? Nah, inilah yang akan kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Masjid secara bahasa artinya tempat sujud. Dalam bahasa lain, kita orang-orang Indonesia menyebutnya dengan surau, langgar, atau dalam bahasa hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan musalla, tempat sholat. Masjid tempat sujud, musalla tempat sholat. Lalu kemudian masjid adalah satu syiar umat Islam. Semakin megah masjid, semakin luas besar masjid, menunjukkan semakin kedermawannya orang-orang umat Islam di sekitar masjid. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau masjid yang telah dibangun itu dirobohkan, lalu kemudian direnovasi, dibangun kembali? Ada kemudian terjadi perselisihan paham, pendapat, konflik dalam tataran bahasa, perdebatan pendapat, sehingga kemudian terkadang menjadikan jamaah masjid tak harmonis dan tak akur. Kalaulah seandainya merenovasi masjid tak dibolehkan dalam Islam, kalaulah seandainya merenovasi masjid menghilangkan pahala orang-orang terdahulu yang berinfak bersedekah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak akan pernah membangun atau merenovasi masjid. Dulu Ka'bah pernah direnovasi. Siapa yang merenovasi pertama? Nabi Allah Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihissalam, anak beliau. Lalu kemudian terjadi banjir bandang, direnovasi kembali. Pada saat itu Rasulullah SAW masih pemuda dan dia ikut merenovasi. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah adalah Masjid Quba. Hijrah Rasulullah SAW, begitu sampai di Quba, bangunan pertama yang dibangun Rasulullah SAW adalah masjid. Namanya Masjid Quba. Lalu kemudian ditulis, dikisahkan dalam Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Sungguh masjid yang dibangun atas dasar takwa. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah adalah Quba. Masjid yang dibangun atas dasar takwa. Min awwali yaumin, pada hari pertama, ahaqqu an taquma fi, lebih berhak engkau sholat di dalamnya. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah, Masjid Quba. Bagaimana Rasulullah SAW membangun Masjid Quba? Apa materialnya? Apakah materialnya tehel, pasir, kerikil, besi, semen? Tidak. Rasulullah membangun Masjid Quba dari pelepah-pelepah korma, atapnya dari daun-daun korma, batangnya dari batang pohon korma, lantainya dari pasir dan tanah.
Nah, kalaulah seandainya di dalam Islam tak boleh merenovasi masjid, lalu kemudian karena direnovasi hilang pahala orang-orang yang berinfak terdahulu, maka Masjid Quba yang dibangun Rasulullah pertama kali itu akan tetap seperti itu sampai saat ini. Masjidil Haram, lihat bagaimana renovasi besar-besaran yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Khalifah dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Masjid Nabawi, kalau seandainya renovasi di masjid tak boleh dilakukan, maka Masjidil Haram, maka Masjid Nabawi akan tetap seperti itu, seperti pembangunan pertama. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak benar kalau direnovasi masjid, dirobohkan masjid, bangun kembali, menghilangkan pahala sedekah infak orang-orang terdahulu. Nah, kalaulah kita punya pemahaman seperti ini, maka kita seperti agak egois. Kita pertahankan amalan orang-orang terdahulu yang telah meninggal dunia untuk membatasi orang-orang tak boleh berinfak bersedekah. Kesannya seperti itu. Tidak. Infak orang terdahulu, sedekah orang terdahulu kepada masjid tetap dicatat Allah Subhanahu wa taala, tetap akan berguna, bermanfaat baginya kelak menghadap Qadir Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Infak yang dia berikan 1 juta, 2 juta, 3 juta, miliaran rupiah, dia mendapat 700 kali lipat dari apa yang dia infakkan dan sedekahkan kepada masjid. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak bersedekah di jalan Allah, baik bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun madrasah, bangun pesantren, bangun masjid, begitu dia infakkan hartanya, maka Allah balas kepadanya 700 kali lipat. Hitungan minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan sungguh Allah bisa melipat gandakan balasan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. 700 kali lipat itu balasan minimal dari Allah. Begitu sudah dibangun masjid, digunakan oleh jamaah umat Islam untuk sholat, orang yang meninggal dulu yang berinfak, berwakaf, bersedekah, mengalir pahala jariah. Karena ada guna dan manfaat dari infak yang dia lakukan. Berapa tahun dia sudah meninggal? 50 tahun. 50 tahun selama dia di alam barzah mengalir pahala jariah karena ada infak, sedekah, wakaf yang bisa dimanfaatkan dari bangunan masjid tersebut. Tapi bukan berarti begitu direnovasi pahala jariah memang putus. Bukan berarti orang tak boleh lagi berinfak. Gara-gara pahala jariah orang terdahulu putus, kita batasi infak dan sedekah orang untuk merenovasi masjid. Orang yang berpikir seperti ini harus lebih memahami bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakomodir semua bentuk amal soleh, infak, sedekah, wakaf orang yang terdahulu yang telah meninggal dunia, orang yang saat ini yang masih hidup. Nah, kalau dilakukan renovasi pembangunan masjid, melibatkan jamaah masjid, umat Islam yang hidup saat ini, bukan berarti yang meninggal tak boleh ikut. Tapi bukan dia yang datang menginfakkan hartanya, tidak dia yang datang memberikan sedekahnya. Siapa yang datang untuk ikut serta berinfak bersedekah? Yang datang adalah anak cucu yang dia tinggalkan di kehidupan dunia. Bukankah kata Rasulullah SAW, salah satu amalan yang paling disukai orang-orang yang telah meninggal dunia dari anak-anaknya yang masih hidup adalah menyambung amalan soleh yang dulu yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Kalau dulu ayahnya, kakeknya suka berinfak ke masjid, suka berinfak ke madrasah, rumah sakit, menyantuni anak yatim, orang miskin, maka disambunglah oleh anak-anaknya
atas nama ayahnya, sehingga kemudian pahala jariyahnya tetap dirasakan oleh ayahnya. Nah, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu hadis dari Imam Al-Bazzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka kelak Allah akan bangunkan istana baginya di dalam surga. Senada dengan hadis ini dari Imam At-Tirmizi mengatakan, "Man bana lillahi masjidan saghiran aw kabiran, banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang ikut membangun masjid yang kecil atau besar, maka kelak Allah akan membangunkan istana kepadanya di dalam surga. Lalu kemudian Habib Syekh Abdurrahman bin Muhammad berkata, jika ada orang berserikat untuk membangun masjid, maka Allah akan bangunkan kepada orang yang berserikat nanti kepadanya satu rumah di dalam surga. Sama seperti orang yang berserikat untuk membebaskan satu budak, Allah haramkan setiap orang yang berkumpul membebaskan budak dari api neraka. Maka luar biasa ketika ada orang yang mau merenovasi masjid dengan gotong royong, saling tolong menolong, yang punya ide bantu dengan ide, yang punya gagasan bantu dengan gagasan, yang punya harta bantu dengan harta, sumbangsih pikiran tenaga. Ini sudahlah tak menyumbang, melemahkan semangat orang, lalu kemudian dia sebar ghibah, fitnah dan lain sebagainya. Orang dapat pahala, dia dapat dosa. Tak ikut menyumbang dengan harta, tak ada sumbangsih pikiran, gotong royong pun tak mau membersihkan. Dia sebar ghibah, fitnah, seakan-akan panitia pembangunan masjid memakan, melakukan hal tersebut tidak dengan landasan dasar yang benar. Kalaulah renovasi tak dibenarkan dalam Islam, maka Masjid Quba, Masjidil Haram, Masjid Nabawi akan tetap seperti dulu pada waktu pertama kali dibangun. Terakhir, yang ingin kita sampaikan kepada seluruh panitia masjid, kepada jemaah masjid, kepada kaum muslimin wal muslimat yang hari ini punya masjid yang besar, yang hari ini ingin membangun masjid lebih luas, lebih megah. PR kita bersama, kalaulah seandainya bangunannya sudah luas, bangunan masjidnya sudah megah, pakai kipas angin, ada AC, maka tugas kita bersama bagaimana memakmurkan masjid, jamaahnya tetap ramai ketika pelaksanaan sholat 5 waktu. Bagus masjid itu luas, bagus masjid itu indah megah, tapi alangkah lebih bagus kalau jamaahnya ramai. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah wal yaumil akhir. Merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqama sholata wa ataz zakah. Mereka dirikan salat, mereka tunaikan zakat. Walam yakhsha illallah. Dan mereka tak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan merekalah orang-orang yang meraih memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan setiap masjid-masjid di lingkungan kita bisa kita makmurkan dengan banyaknya jamaah dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.